suatu kegiatan adat yang sangat penting bagi orang Batak. Dalam setiap kegiatan seperti upacara pernikahan, kelahiran, dan duka cita, ulo selalu menjadi bagian adat yang selalu diikut sertakan. Menurut pemikiran moyang orang Batak, salah satu unsur yang memberikan kehidupan bagi tubuh manusia adalah kehangatan. Mengingat orang-orang Batak dahulu memilih hidup di daratan yang tinggi sehingga memiliki temperatur yang dingin. Demikian juga dengan huta atau kampung yang ada di daerah Tapanuli umumnya dikelilingi dengan pepohonan bambu, di mana memiliki kegunaan bukan hanya sebagai pagar untuk menjaga serangan musuh saja, tetapi juga menahan terjangan angin yang dapat membuat tubuh menggigil kedinginan. Ada 3 hal yang diyakini moyang orang Batak memberi kehidupan bagi tubuh manusia, yaitu darah, nafas, dan kehangatan. Sehingga rasa hangat menjadi suatu kebutuhan yang setiap saat didambakan. Ada 3 sumber kehangatan yang diyakini moyang orang Batak, teman, yaitu matahari, api, dan ulos. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kain ulos. Ya, kain ulos adalah kain tenun tangan khas dari suku Batak yang sering juga dijadikan oleh-oleh khas dari Sumatera Utara. Bukan sekedar kain, teman. Sehelai ulos mengandung makna yang sangat dalam. Nah, teman, ulos terdiri dari berbagai jenis. Ulos juga tidak bisa sembarangan dipakai karena beda jenis beda pula maknanya. Berikut jenis-jenis kain ulos beserta maknanya. Ulos ragi hotang. Ulos ini diberikan pada upacara perkawinan adat Batak oleh orang tua pengantin perempuan kepada helanya, sebutan untuk menantu laki-laki. Pemberian ulos ragi hotang memiliki makna supaya ikatan perkawinan kedua mempelai dapat kuat seperti ikatan hotang atau dimaksud rotan. Yang kedua, ulos sibolang. Produk ini dibuat oleh komunitas adat Siregar, Aek Nalas, Kabupaten Toba Samosir. Ulos ini dikenakan pada saat acara adat suka maupun duka cita. Namun saat ini, ulos sibolang sering dikenakan pada saat upacara adat yang melambangkan duka cita. Pada saat upacara adat kedukaan, ulos ini berfungsi sebagai ulos saput yang dikenakan oleh orang dewasa yang sudah meninggal tetapi belum mempunyai cucu. Selain itu, teman, difungsikan juga sebagai ulos tujung yang dikenakan oleh suami atau istri yang pada saat pasangannya meninggal dunia. Yang ketiga, ulos manggiring. Ulos ini selalu memiliki motif dan corak yang saling iring beriringan, dilambangkan sebagai kesuburan dan kesepakatan. Ulos ini sering diberikan orang tua sebagai ulos parompa kepada cucunya. Dengan diberikannya ulos itu, maka sebagai doa permohonan kelak akan lahir anak. Kemudian lahir pula adiknya sebagai temannya seiring dan sejalan. Yang keempat, ulos ragi huting. Ulos ragi huting ini sekarang sudah sangat jarang, teman, dan tidak pernah dipakai sama sekali. Dulu sejak zaman penjajahan Belanda, anak perempuan atau gadis-gadis harus memakai ulos ragi huting. Ya, sebagai pakaian sehari-hari yang dililitkan di dada atau hoba-hoba, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah seorang putri atau gadis perawan Batak Toba yang beradat. Dahulu, ulos ini biasanya digunakan oleh para gadis pada saat pesta dengan cara melilitkannya di bagian dada yang disebut hoba-hoba. Ya, sesuai perkembangan zaman, ulos ragi huting ini semakin sulit ditemukan. Yang kelima, ulos bintang maratur. Ada 2 jenis asal pembuat jenis ulos ini, yakni dari Tapanuli atau Tarutung dan Toba.
atau Balige dan Samosir sekitarnya. Bisa dikatakan motif dan corak hampir sama, yaitu motif zigzag mirip gelombang nadi turun naik, atau lebih mirip dengan gambaran gelombang suara atau audio. Ulos bintang maratur menggambarkan jejeran bintang yang teratur, bermakna untuk menunjukkan orang yang patuh, setia, dan rukun dalam suatu ikatan keluarga. Ulos ini biasanya digunakan pada waktu pesta. Yang keenam, ulos ragi hidup. Ulos ragi hidup melambangkan kehidupan dan kebahagiaan dalam keturunan dengan umur yang panjang atau saur matua. Ulos ini biasanya digunakan pada waktu pesta, teman. Yang ketujuh, ulos pinunsaan. Ulos pinunsaan adalah salah satu ulos yang paling mahal, teman. Ulos pinunsaan atau ulos jugia yang disebut juga ulos nasirapipot biasa digunakan untuk menyambut raja atau orang yang terhormat. Iya, ulos ini adalah ulos khas Batak Toba yang memiliki arti orang yang sudah berhasil mempunyai cucu. Tahu tidak, teman? Raja Belanda, William Alexander dan Ratu Maxima pernah loh dihadiahi kain ulos pinunsaan, yaitu saat berkunjung di rumah adat Batak di Dusun Siambat Dalan, Desa Lintong, Nihuta, Kecamatan Tampahan, Toba, Sumatera Utara. Wow, keren sekali ya! Yang kedelapan, ulos Simarinjam Sisi. Ulos ini dipakai pada waktu pesta oleh salah satu orang yang berada paling depan pada saat acara pesta. Yang kesembilan, ulos lobu-lobu. Jenis ulos ini biasanya mempunyai keperluan yang sangat khusus, teman, terutama bagi orang yang sering mendapat kemalangan. Yang ke-10, ulos Sitolutuho. Ulos ini digunakan sebagai pengikat kepala atau tali-tali oleh gadis Batak, teman. Yang ke-11, ulos Suri-Suri Naganjang. Ulos Suri-Suri Naganjang diberikan kepada pengantin baru. Ulos ini dipakai sebagai hande-hande atau selendang. Ulos ini juga disebut sebagai ulos gabe-gabe. Ulos ini dipakai sebagai ikat kepala oleh seseorang untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah anak pertama. Yang ke-12, ulos tutur-tutur. Ulos tutur-tutur dipakai sebagai tali-tali atau ikat kepala dan sebagai hande-hande atau selendang yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau keturunannya. Yang ke-13, ulos antak-antak. Ulos ini dipakai sebagai simbol dari duka cita, teman, yaitu selendang bagi orang tua untuk melayat orang meninggal dunia. Selain itu, ulos tersebut juga dipakai sebagai kain yang dililitkan pada waktu menari atau manortor. Sejarah ulos, kain khas suku Batak. 4 fakta Hari Ulos Nasional. Ya teman, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa tanggal 17 Oktober diperingati sebagai Hari Ulos Nasional. Padahal perayaan ini sudah berlangsung sebanyak 4 kali loh teman, sejak tahun 2015. Pada 17 Oktober 2015,
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kain ulos sebagai warisan budaya tak benda, sehingga setiap tanggal tersebut dirayakan Hari Ulos Nasional. Ya, dan di Medan, perayaan Hari Ulos Nasional berlangsung di Lapangan Merdeka, Medan. Di tempat ini, pengunjung bisa melihat ratusan ulos karya penenun tradisional Batak dan sub-etnik Batak yang dipamerkan. Berikut adalah 4 fakta Hari Ulos Nasional. Yang pertama, kain kebanggaan. Ya, ulos sendiri merupakan kain khas kebanggaan suku Batak, sekaligus memiliki peranan penting dalam adat Batak. Ya, sejatinya ulos merupakan simbol kehangatan bagi masyarakat suku Batak, teman. Nenek moyang suku Batak dulunya hidup di daerah pegunungan. Biasan mereka yang bekerja di ladang membuat mereka harus terbiasa melawan dinginnya cuaca. Karena inilah, maka ulos dibuat. Seperti yang disebut leluhur Batak, bahwa sumber kehangatan itu ada 3, yaitu matahari, api, dan ulos. Yang kedua, awalnya dipakai penghangat tubuh. Ya, awalnya ulos hanya berfungsi sebagai penghangat tubuh biasa, namun lama-kelamaan, ulos ini memiliki arti yang penting setelah sering digunakan oleh para tetua adat dan menjadi simbol adat suku Batak. Kain ulos ini bentuknya selendang dan memiliki warna yang khas seperti warna merah, hitam, dan putih. Iya, pembuatan ulos biasanya menggunakan mesin tenun dengan benang berwarna emas atau perak yang dipintal dari kapas. Bahan pewarna ulos terbuat dari dedaunan yang difermentasi, sehingga menjadi warna yang diinginkan. Fungsi ulos saat ini sudah berubah, teman. Bukan hanya sekedar penghangat tubuh lagi. Dalam adat Batak juga dikenal istilah mangulosi. Yang ketiga, budaya mangulosi. Ya, mangulosi artinya adalah memberi ulos. Mangulosi ini melambangkan pemberian restu dan kasih sayang. Nah teman, dalam mangulosi ada aturannya loh ya. Orang yang memberikan ulos adalah mereka yang lebih tua dalam silsilah keturunan. Misalnya nih ya, orang tua boleh mangulosi anaknya, tetapi anaknya tidak boleh mangulosi orang tuanya. Jenis ulos dalam suku adat Batak ada banyak, dibedakan berdasarkan jenis acara adat dan diberikan kepada siapa. Beberapa adat yang menggunakan budaya mangulosi adalah pernikahan, tujuh bulanan, pemberian nama anak, meninggal, dan memasuki rumah baru. Pada masa kini teman, ulos juga diberikan kepada orang yang tidak bersuku Batak sebagai pemberian penghormatan dan kasih sayang kepada penerima ulos. Yang keempat,
warisan budaya dunia. Ya teman, saat ini Kementerian Pariwisata sedang berupaya mendukung pengusulan ULOS ke UNESCO atau warisan budaya dunia tak benda, ya, agar mendapat pengakuan dunia.